Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya update ya untuk STB S905X HG680P teman-teman. Seperti beberapa komentar di update sebelumnya, banyak yang meminta untuk diupdate juga ke OC only untuk HG680P. Nah, maka di hari ini saya sudah update menggunakan firmware 22.03.3 dan kernelnya menggunakan kernel 6.1.9. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sedikit saya tambahkan penjelasan di sini. Di sini sudah sepi ya, tidak terlalu banyak. Ada yang tidak ada dibanding dengan update sebelumnya teman-teman. Di sini tidak ada bandwidth HD dan juga base 64 dekode encode. Ini bukan dihilangkan ya, tapi dipindah teman-teman. Dipindah ke posisi biar seimbang ya, seperti itu. Nah, baik, bisa kita lihat di sini routing firewall tentunya sudah menggunakan firewall 4 karena firmware 22 ya teman-teman. Nah, kemudian di sistem log kita masuk ke kernel log, teman-teman bisa lihat di sini Amlogic Mason GSL S905XP212 ini untuk HG680P teman-teman. Nah, kita lanjut di net monitor. Nah, di net monitor seperti yang saya katakan tadi, bukan dihapus tapi dipindah bandwidth HD-nya teman-teman. Jadi disatukan di sini karena fungsinya mirip-mirip ya, hampir-hampir sama. Dan kemudian di sini ada real time. Real time ini komponen dari COS NFT teman-teman. Untuk melihat penggunaan secara real time ya, semua klien yang terhubung ke OpenWRT kita. Nah, baik, kita lanjut. Tetap ada proses dan rilis RAM ya teman-teman. Ini penting untuk clear cache di OpenWRT nya. Baik, kita lanjut di bagian sistem. Nah, ini saya ingatkan lagi teman-teman, jangan lupa disesuaikan dengan TKP masing-masing ya di sini. Karena jika tidak disesuaikan dengan TKP masing-masing, tentu nanti akan selisih di bagian jamnya teman-teman. Jangan lupa sync with browser jika sudah disetting. Namun jika masih belum berubah jam tanggalnya, tinggal di restart saja STB-nya teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian administration, kemudian di bagian software. Kita update list dulu ya teman-teman untuk melihat apakah masih banyak yang belum terupdate. Perasaan saya sudah mengupdate banyak di sini teman-teman, dan kebanyakan yang diupdate itu adalah komponen pendukung PHP 8-nya. Karena memang seperti itulah yang muncul ya di bagian tab update. Kita tunggu sampai OPKG update-nya selesai teman-teman. Kemudian kita cek ya di tab update apakah masih ada yang belum terupdate dan apakah itu penting untuk diupdate. Kita lihat di update. Nah, hanya ada Lucy Base ya teman-teman yang belum terupdate, namun ini tidak terlalu penting untuk diupdate, diabaikan saja. Jadi yang lain-lainnya mungkin teman-teman bisa cek ya, yang masih menggunakan versi sebelumnya tinggal cek di OPKG update-nya apakah banyak yang belum terupdate atau seperti apa. Nah, baik, kita lanjut di bagian startup. Itu sama seperti sebelumnya teman-teman. Di sini lokal startup dan di sini ada HG LED ya, ini untuk indikator lampu LED yang ada di STB, untuk indikator lampu internet ya, seperti itulah maksudnya. Nah, kita lanjut di file manager. Ini sudah menggunakan file manager terbaru teman-teman, versi 252. Silahkan cek di GitHub-nya Tiny File FM atau Tiny File Manager. Di sana hanya ada yang terbaru yaitu versi 252. Nah, kita lanjut di bagian schedule task. Saya jelaskan dulu untuk SBIN Free SH ini adalah schedule yang berjalan tiap 1 jam. Inilah yang menjaga kondisi STB kita sehingga bisa bertahan berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan, seperti itu teman-teman. Karena otomatis menghapus cache yang ada di OpenWRT-nya ya secara real time dan secara terus-menerus tiap 1 jam.
Sedangkan yang baris kedua ini adalah pnstati.sh, itu untuk mengupdate tiap 5 menit informasi yang ada di net data, di net monitor, yaitu untuk pnstatnya teman-teman. Jadi di sini nanti akan muncul setelah 5 menit dan seterusnya, kelipatan 5 menit akan diupdate terus ya. Seperti itulah fungsinya teman-teman. Baik, kita lanjut. Masih tetap ada mount point disk manager. Nah, untuk Amlogic service saya cek dulu ya teman-teman, karena kalau tidak salah ini juga sudah merupakan yang terbaru versinya. Namun kita cek dulu apakah masih ada versi baru. Meskipun masih ada, tidak apa-apa, tidak diupdate teman-teman, karena memang sudah lumayan sempurna ya di situ. Nah, sini kita lihat already the latest version, no need to update, berarti ini sudah merupakan yang terbaru dari officialnya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi untuk diupdate. Dan kita lanjut di bagian shutdown, reboot. Nah, untuk bagian modem tidak ada yang berubah juga teman-teman. Masih seperti sebelumnya, menggunakan modem info, bukan lagi menggunakan signal overview. Seperti itu ya, karena modem info itu lebih banyak mendukung modem ketimbang signal overview. Baik, kita lanjut. Berhubung karena memang ini adalah OC only, maka tentunya tunnel yang ada hanyalah yang terinstall OpenClash teman-teman. Namun ini sudah menggunakan OpenClash versi terbaru, yaitu versi 4587 beta. Sedikit saya jelaskan apa-apa perubahan yang mencolok di sini. Teman-teman bisa lihat di bagian DNS setting. Di sini sudah bukan pilihan centang dan tidak centang ya, tapi pilihan drop down seperti ini. Jadi bisa memilih DNS Master Direct dan Firewall Redirect. Masalah ini pilihan nantilah kita bahas di ITC untuk lebih mendalam teman-teman. Karena di sini jika ingin dibahas tentunya akan panjang ya. Baik, kita lanjut. Di bagian meta juga ada perubahan, penambahan fitur-fitur di sini. Kemudian ini sudah support WSS ya teman-teman. Jadi jangan diupdate meta core-nya jika tetap ingin menggunakan WSS. Kemudian untuk tab streaming enhanced saya sudah masukkan kembali. Yang sebelum-sebelumnya itu saya modifikasi dan sengaja saya hilangkan. Sekarang sudah saya masukkan kembali ya teman-teman, karena sudah ada fasilitas untuk unlock Netflix seperti itu ya, YouTube Premium dan sebagainya. Nanti juga kita akan bahas secara lebih mendalam jika sudah ada kesempatan teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian developer setting. Nah, di developer setting di sini sudah ada juga ya teman-teman. Ini adalah tab baru di developer setting seperti ini. Namun ini saya belum pelajari juga fungsi sebenarnya untuk apa ya, seperti itu. Kemudian di debug lognya juga sudah ada DNS testnya di sini teman-teman, untuk mengetes DNS mungkin ya. Entahlah, nantilah kita bahas, kita pelajari bareng-bareng. Kita bahasnya nanti di Indonesian Tech channel teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada base 4 decode encode. Kita pindah dari menu status, kita pindahkan ke menu service teman-teman. Nah, kemudian yang tadi saya jelaskan juga di net monitor itu ada real time. Nah, real time itu komponen dari CoSNet table ini teman-teman. Ini adalah program untuk melimit kecepatan internet klien ya. Untuk tutorialnya sudah ada di Indonesian Tech channel. Silahkan teman-teman kunjungi videonya. Bisa dipelajari, disitulah cara menggunakannya ya, cara melimit klien. Di sana sudah saya buatkan videonya teman-teman. Kita lanjut. Zero tier dan terminal itu merupakan wajib ada di OpenWRT. Oke, kita lihat HG680p ya. Untuk di network tidak ada yang berubah teman-teman, kecuali menu hostname ya. Ada perubahan di sini. Yang sebelumnya ada di menu network, sekarang pindah masuk ke dalam submenu DHCPN DNS. Adanya di sini di tab hostname. Jadi silakan teman-teman isi di sini jika ingin mengganti IP, memanggil STB OpenWRT-nya menggunakan domain lokal seperti itu. Itu juga sudah ada tutorialnya di Indonesian Tech channel, biar lebih keren ya, kelihatan memanggil dengan nama sendiri misalnya. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang request HG680P sudah ada ini untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.